warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Otomotif bareng saya Anwar. Nah, lagi-lagi kita masih prihatin soal isu corona yang sekarang sudah masuk di Indonesia, termasuk di Makassar. Nah, semoga kita semua terhindar dari virus itu dan kita dalam keadaan sehat walafiat dan ya diberikan umur yang panjang lah intinya. Nah, kali ini saya masih berada di saham di belakang, nggak kelihatan ya. Saudagar Utama Motor yang ada di Makassar, dan di sini ada banyak mobil-mobil yang dijual mulai dari mobil kelas LCGC sampai ke mobil super sport ada di sini. Nah, kali ini yang akan kita ulas adalah BMW seri 3 yang persis ada di belakang saya ini, warna putih. Nah, seperti apa mobilnya? Mobil ini yang akan kita ulas, dan buat teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, ada gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan, lalu kemudian video ini di-share ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu ada yang lagi cari mobil-mobil keren atau mobil-mobil LCGC ada di sini. Nah, jangan lupa sertakan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah, siapa tahu ada yang ingin ditambahkan. Well, nonton video ini sampai habis. Nah, kalau teman-teman lihat video kita yang terakhir, beberapa video yang kita upload yang lalu, ada mobil ini, si Porsche Cayman S, lalu kemudian ada Mini Cooper yang bakal kita ulas juga. Nah, sekarang yang kita ulas adalah tentang si BMW seri 320i ini. Nah, mobil ini keluaran tahun 2016, dijual di angka 550 jutaan kurang lebih. Ya segitulah harganya, dan buat teman-teman yang berminat silahkan kunjungi kolom deskripsi, di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi, atau datangi langsung showroom PT Saudagar Utama Motor yang ada di Makassar. Nah, harga mobil ini ya sekitar yang saya sebutkan tadi. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi mobil ini? Karena mobil ini rasa-rasanya akan lebih murah kalau teman-teman beli bekas ketimbang beli yang baru, tapi dengan kondisi yang masih bagus itu akan menjadi pilihan tersendiri. Nah, kita mulai ulasan dari depan seperti biasanya. Nah, untuk bagian depan, lampu dari mobil ini kondisinya masih bagus semua, tidak ada pecahan. Ini ada garis tapi memang ini bawaan dari pabrik. Nah, untuk lampunya ini DRL-nya itu setengah lingkaran, jadi kelihatan lebih agresif dengan garis lampu yang lurus di sini, yang di atas ini lampu seinnya. Lalu kemudian lampunya sudah menggunakan proyektor. Oh, belum proyektor ya, masih menggunakan reflektor sepertinya ya. Nah, seperti ini untuk lampunya. Lalu kemudian di bawah ada fog lamp, dan ini ada body kit yang terbuat dari karbon. Dan ini tentu akan memberikan kesan yang lebih sporty dengan adanya body kit karbon ini, kelihatan lebih bagus. Lalu kemudian di depan ada emblem BMW tentunya, masih orisinil. Nah, kalau kita lihat di dalam seperti ada semacam bar ya, bar untuk safety dari mobil ini, karena ini mobil sport, sedan sport ya. Nah, di sini ini nggak ada semacam kayak grill honeycomb seperti itu, tapi ini hanya vertikal, dan itu langsung ke bagian radiator. Lupa saya. Nah, seperti itu. Lampu sebelah kiri juga kondisinya sama, tidak ada yang rusak atau tidak ada yang cacat pada lampunya. Lampu depannya pada bagian fog lamp juga nggak ada yang rusak, kecuali ini ada sedikit luka ya, tapi ini harusnya masih bisa di repair atau diperbaiki sehingga kembali menjadi lebih baru lagi. Nah, seperti ini untuk bagian depannya. Nah, untuk bannya, sistem pengereman bagian depannya itu menggunakan disc brake pastinya. Bannya ini Potenza ya, bannya masih menggunakan Bridgestone Potenza dengan ukuran 225/50 ring 17. Jadi ukuran bannya cukup besar, jadi kelihatan proporsional dengan fender dan spakbor yang juga cukup besar. Tapi ini
mainnya tidak terlalu jauh ya. Sekali lagi ini adalah mobil sedan, jadi tidak terlalu banyak bermain di suspensi, tapi akan sangat asik pengendaliannya karena memang mobil ini jadinya tidak limbung. Nah, ada tulisan sport di sini, Sportline ini masuk jajaran mobil sportnya BMW atau BMW, sorry. Lalu kemudian ini ada lampu sen yang disematkan di spionnya. Bentuknya tipis, tapi di sini tetap kelihatan pada saat mobil ini mengaktifkan spionnya dari samping. Handle pintunya sewarna dengan bodi dengan bukaan pintu yang cukup empuk. Nah, di bawah sini ada lampu ya, menerangi pada saat kita membuka pintu. Itu akan membuat step kaki kita akan terang pada saat kita menutup pintu. Seperti itulah. Kemudian ada anakan kunci sebagai kondisi emergency pada saat remote-nya lagi nggak berfungsi. Sebentar kita bahas untuk bagian dalamnya. Nah, di sini warnanya black piano ya untuk bagian pilar B-nya. Nah, di luar sini bahannya karet, dijual karet. Di atas sana menggunakan sharp pin antena. Mobil ini keluaran tahun 2016 sekali lagi. Untuk pintu baris kedua sama sewarna dengan bodi, dan ini pakem pada saat kita menutup pintunya. Nah, di sini lampunya menyala juga, ada penerangan di bagian sini ya. Nah, tempat pengisian bahan bakar ada di sebelah kanan. Ban belakangnya sama seperti yang ada di depan. Sistem pengeremannya pun sama, menggunakan disc brake. Jadi mobil ini karena mobil sedan sport, jadi otomatis butuh pengereman yang maksimal untuk nantinya bisa menghentikan mobil ini pada saat dipacu di kecepatan tinggi. Nah, kita inspeksi ke bagian belakang. Kaca belakangnya sudah menggunakan rear defogger. Jadi ya nggak mungkin lah mobil semewah ini tidak menggunakan rear defogger. Nah, lampu belakangnya kondisinya juga masih bagus. Tidak ada yang rusak pada bagian lampu belakangnya, tidak ada yang cacat juga atau baret-baret kecil ini kondisinya masih bagus semua. Nah, ini adalah seri 3 320i dari BMW. Nah, di belakang sini ada spoiler lagi yang dipasang untuk downforce biasanya pada saat mobil ini dipacu kecepatan tinggi, karena kalau kita lihat dari sini ini bentuknya turun ke bawah. Lalu kemudian aerodinamika atau udara yang ditarik dari atas ini itu akan ditekan, akan membuat si spoilernya ini menekan mobil ke bawah karena mobil ini menggunakan sistem penggerak roda belakang. Nah, di sini ada sensor parkir, ada 4 sensor parkir ya pada bagian belakangnya. Lalu kemudian di sini ada muffler ya, ada 2 knalpotnya, dan ini pasti akan sangat asik untuk mendengar suaranya. Nah, ini rear under garnisnya, dan ini sepertinya variasi ya, tapi kelihatan lebih sporty dengan adanya rear under garnish seperti ini. Oke, lampu sebelah kiri juga kondisinya masih bagus, semuanya masih bagus. Bumpernya pada bagian belakang semua kondisinya masih oke, kecuali bagian depan tadi. Nah, bannya sama, ini bannya masih bisa dipakai kurang lebih 2-3 tahunan lah ya, tergantung durasi pemakaian sih sebenarnya. Cuman yang namanya ban itu ada usianya, jadi kita mesti menggunakan ban sesuai dengan usianya, karena pada saat usianya udah lewat itu harusnya karetnya udah nggak bagus lagi, seperti itu. Nah, satu hal bahwa ban, setahu saya ban dari BMW itu kalau misalkan dia kena paku atau bocor di jalan itu masih bisa dipakai untuk kondisi emergency. Jadi kalau misalkan lagi terjadi accident di jalan itu nggak benar-benar membuat mobil berhenti dan tidak bisa dipakai atau mesti ganti ban serep, enggak, masih bisa dipakai. Nah, selanjutnya untuk handle pintu bagian sebelah kiri sama, cukup empuk juga. Lalu kemudian di bagian depan sama, cukup empuk dan kondisinya masih bagus. Tidak ada adakan kunci di sini. Spionnya sama, masih bagus juga dengan lampu sein yang ada di sini. Ini nggak ada baret atau pecahan di sini. Nah, di bawah side skirtnya ini posisinya agak ke dalam ya, karena kalau kita lihat dia agak masuk ke dalam. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini bagian bodi mobil secara keseluruhan masih, bagian luarnya masih ada di bagian sini untuk bagian bodinya ya. Well, seperti itu.
Nah, sekarang kita coba intip bagian dalamnya. Kita buka pintunya. Nah, untuk bagian sebelah kiri pada saat kita buka pintu, ini anakan kuncinya masih posisi di atas seperti itu ya. Jadi, tapi itu masih bisa dibuka di bagian driver sih. Nah, ini bahannya empuk di sini tapi bukan kulit. Ini bukan kulit sih, tapi di sini cukup empuk. Ada aksen warna merah di sini memberikan kesan yang sport pastinya. Dengan bahan kulit di sini dan jahitan asli warna merah juga senada dengan yang ada di atasnya ini. Lalu kemudian ada grip untuk menutup pintunya yang cukup solid. Tapi ini bahannya plastik ya. Ada tombol power window. Nah, di sini soft touch. Di bawah sini juga soft touch, tapi ini bukan kulit. Lalu kemudian ada tempat penyimpanan, door pocket dengan cup holder. Ada speaker juga di sini, tweeter ya. Speaker sih ya, kelihatan cuman agak kecil kelihatannya. Nah, selanjutnya untuk bagian penumpang sebelah kiri, pengaturan seatnya elektrik dan dia 8 arah, nggak ada diskriminasi seperti yang ada di bagian driver nih, 8 arah. Recliningnya ada di sini. Lalu kemudian ini untuk biasanya sih untuk lumbar support ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian mobil ini ada airbagnya di sini sebagai standar safety, jadi mobil ini akan sangat aman. Nah, untuk pengaturan kakinya ini masih bisa dimajukan, ini masih bisa dimaju mundurkan sesuai dengan ketinggian postur orang yang menjadi penumpangnya. Nah, di sini karena di sini ada garis merah, dia menyambung sampai ke bagian dalam hingga ke bagian speedometer sana. Nah, blower AC-nya ada di sini, bisa diatur sesuai dengan kebutuhan untuk besarnya semburan dan kita bisa tutup sih. Lalu kemudian di sini untuk arah semburan bisa kita atur juga. Airbag pastinya ada di atas. Ini soft, tapi bukan kulit sekali lagi. Ini black piano, sama di sini juga black piano. Lalu kemudian untuk tempat penyimpanannya dia soft opening. Saking softnya cukup lama untuk menunggu ini terbuka. Dan di dalam cukup halus. Karena manual booknya sepertinya ada di sini. Yes. Oke, seperti itu, dan ada lampu penerangannya. Di bawah juga bagian kaki ada lampu penerangannya. Nah, ini untuk bagian penumpang. Sekarang kita ke bagian driver. Nah, ini bagian drivernya, lampunya menyala juga. Nah, untuk bagian driver di sini ada banyak pengaturan pastinya, ada pengaturan power window, lalu kemudian ada pengaturan lock door ya di sini, lalu kemudian pengaturan spionnya ada di sini, power windownya sepertinya all auto dengan lock power window, lalu kemudian tuas untuk membuka pintunya ada di sini, dan ini sama bahannya empuk tapi bukan kalau yang ini sih kulit ya, bagian sini ini kulit, yang ini juga kulit dengan jahitan asli. Ini ada aksen warna merah juga, lalu kemudian di atas bukan kulit tapi soft. Di bawah sini juga bukan kulit tapi dia soft. Nah, ada door pocket, lalu kemudian cup holder, dan ada speaker juga di bagian sini, agak kecil speakernya. Lalu kemudian di atas ada tweeter. Nah, untuk bagian driver sama, di sini ada airbag pada bagian joknya. Airbag di sini sebagai standar safety. Lalu kemudian ada memory seat, ada 2 memory seat yang bisa diatur. Jadi kita bisa mengatur seat yang biasanya kita pakai tanpa mesti mengatur manual lagi atau mengejas lagi pada saat kita akan mengendarai mobil ini. Nah, slidingnya sama, elektrik juga, maju mundur. Recliningnya sama. Nah, ini joknya bahannya kulit, yang kulitnya sangat nyaman dengan jahitan asli warna merah. Nih jahitannya warna merah. Nah, ini lumbar support sepertinya yang di sini ya, yang bagian samping ininya mengatur sininya. Nah, yang ini bagian driver juga sama seperti bagian sebelah kiri, ini masih bisa dimajukan kalau misalkan kita tipikal orang yang tinggi, jadi butuh menyangga paha lebih panjang dalam. Nah, mobil ini transmisinya otomatis, jadi hanya ada 2 pedal di bawah.
pedal gas dengan pedal rem. Lalu kemudian ada pengaturan lampu di sini untuk mengaktifkan lampunya, arah terangnya lampu. Oke, kita mundurkan lagi joknya. Nah, di sini ada seal plate juga BMW pastinya, tapi bukan nomor serinya, itu BMW aja. Sekarang kita coba duduk di dalam. Tentu posisi duduknya sangat rendah dengan headrest yang sangat nah seperti ini posisi duduknya. Jadi headrestnya ini menopang dengan sangat baik sehingga rasa-rasanya nggak bakal capek pada saat kita mengemudikan mobil ini. Jadi si tombol yang tadi ini yang di samping ini untuk mengatur yang penyangga bagian samping ini. Jadi dia bisa memeluk kita dengan sangat baik pastinya. Nah, oke, seperti itu. Kita kembali ke bagian depannya. Nah, untuk bagian depan di sini mesti ada audio switch ya untuk kebutuhan infotainment pada saat kita dalam perjalanan. Lalu kemudian di sini ada voice command, ada mode pada bagian speedometernya, lalu kemudian ada mengangkat dan mengangkat telepon. Ada airbag pastinya, lalu kemudian ada emblem BMW di sini. Pedal shiftnya untuk yang kiri turunkan, yang kanan naikkan. Mobil ini otomatis tapi bisa dikendarai dengan sensasi manual. Kemudian lampu seinnya ada di bagian sebelah kiri sini, tuasnya ya lampu seinnya. Lalu kemudian di bagian sebelah kanan wiper. Ini adalah wiper. Nah, di atas mestinya ada pop-up display ya. Biasanya kalau mobil-mobil sedan, tapi seperti ini nggak ada. Ini bahannya soft touch tapi bukan kulit sekali lagi. Nah, kemudian rem tangannya masih mekanikal tapi ini berbalut kulit jadi kelihatan cukup mewah. Ada shortcut untuk mengejas kebutuhan audio dari mobilnya. Nah, blower AC ada 2, lalu kemudian ada pop-up head unit, bentuknya pop-up seperti ini. Ada volume pastinya, lalu kemudian pengaturan bagian head unitnya juga ada di sini. Kita bisa memilih tampilan apa saja yang ingin kita tampilkan pada head unit. AC-nya sudah digital dengan knob putar seperti ini, dengan aturan arah semburan dan yang lainnya. Di bawah sini ada cup holder dan ini bisa dibuka tutup. Ini cup holder bisa dibuka tutup. Ada lighter juga di sini. Lalu kemudian mode berkendara ada sport, ada Eco Pro, lalu kemudian ada stability control. Ini bisa di on off kan di sini. Nah, yang ini tempat untuk menaruh handphone. Seperti itu. Ini adalah transmisinya, bisa kita atur untuk manual, bisa kita atur untuk otomatis, tapi bisa pakai pedal shift juga. Nah, di atas ini ada spion tengah yang frame-nya agak besar, tapi ini sudah electric dimming. Ada lampu baca pastinya di sini, lampu bacanya, dan ini bisa di on off kan sesuai dengan keinginan. Nah, untuk sun visor-nya ada vanity mirror dengan lampu, jadi menerangi pada saat kita dandan. Bagian sebelah kiri juga sama, sun visor dengan vanity mirror. Ada grip di sini, di belakang sini ada lampu baca juga pastinya. Seperti itu. Nah, di sini cukup besar untuk bagian armrest-nya, dan ini bisa dimaju mundurkan sesuai dengan kebutuhan. Ada sedikit potongan di sini karena ini supaya nggak menghalangi pada saat rem tangan ini kita tarik. Jadi seperti itu. Nah, ini tempat penyimpanannya nggak terlalu besar, tapi di bawah ada colokan aux dengan USB dengan tempat untuk menyimpan handphone. Ya, seperti ini adanya. Dan ya, yang namanya mobil sedan, visibility nggak sebagus mobil SUV ya, karena posisi duduk kita agak rendah dan ini sejajar dengan pandangan mata, jadi kita nggak terlalu ngelihat posisi duduk kita nggak terlalu commanding. Jadi ya, sekali lagi visibility nggak sama dengan SUV pastinya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita pindah ke bagian baris kedua atau bagian penumpang.
Nah, ini untuk bagian penumpangnya sama di sini soft touch, tapi ini sepertinya kulit, tapi kulitnya nggak sama dengan kualitas yang ada di jok ini. Ini lebih empuk. Nah, terus ini ada jahitan asli, tetap ada aksen warna merah di sini dengan lock door-nya ada di sini, tombol power window, grip untuk menutup pintunya, dan tetap ada speaker di sini. Cup holder dengan door pocket ada di bawah, door pocket sih ya pastinya. Lalu kemudian ada seal pad BMW yang cukup kecil. Nah, ini tempat duduknya di sini agak masuk ke dalam. Ini informasinya karena bannya ini cukup lebar, jadi memakan space pada bagian tempat duduk. Nah, ada seat pocket juga pada bagian driver dan pada bagian penumpang sana. Headrest ada 3 dan ini semua adjustable. Ini bisa dibuka dan dia akan menjadi cup holder. Ini ada cup holder dan tentunya armrest lah ya. Nah, joknya sudah isofix, aman buat bayi, dengan seatbelt 3 titik dan kulitnya kulit yang bukan kaleng-kaleng. Nah, bagian penumpang sebelah kiri kondisinya masih bagus semua, nggak ada yang bermasalah sih sepertinya. Ini bahannya soft touch semua, di bawah juga soft, sini soft. Tuas untuk membuka pintunya warna silver chrome malah. Lalu kemudian piano black untuk gripnya menutup pintu, tempat penyimpanan di bawah dengan speaker. Lalu kemudian ada seal plate BMW di bawah sini. Ini joknya empuk, sangat empuk, dan posisi duduk pasti cukup rendah di sini karena ini turun ke bawah. Ya, seperti itu. Kita coba akses bagasi. Nah, untuk bagasinya ini bisa tidur-tiduran masuk dalam sini. Panjang ke dalam nih bagasinya, sangat jauh ke dalam. Untuk bagasinya sangat luas pastinya. Dan di bawah sini nggak ada ban serep, karena itu tadi teknologi bannya sudah support untuk ya nggak mesti langsung ganti ban pada saat bannya bocor, atau kalau nggak salah RFT istilahnya, replacement bla bla bla, saya lupa istilahnya. Buat yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar. Asik juga. Lalu ini ada ada lighter di sini untuk colokan pada saat kita pengen charging. Nah, ada alat kesehatan pada saat terjadi eksiden di jalan. Nah, seperti itu adanya untuk mobil ini. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk menjadi majikan baru dari mobil ini, sekali lagi mobil ini dipasarkan di PT Sam, Saudagar Utama Motor, dan silahkan kunjungi dealernya, adanya di Jalan Lantodeng, Pasewang, Makassar. Well, kita akan ketemu pada ulasan otomotif berikutnya. Terima kasih untuk ulasan kali ini. Jangan lupa untuk tetap nonton ulasan video-video kita berikutnya, dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.